Bid'ah atau yang juga disebut dengan Broken Heaven ini merupakan drama Malaysia yang bisa kamu saksikan di View mulai 6 Maret 2025. Drama yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Eli Suryati ini berjumlah total 15 episode dengan masing-masing episode berdurasi 30 menit. Untuk kamu yang suka nonton drama ringan, maka Bid'ah cocok untuk disaksikan. Selain memiliki alur cerita yang tidak terlalu rumit dan cukup mudah untuk dipahami, drama Bid'ah juga dibintangi oleh sederet aktor dan aktris berbakat dari Malaysia, seperti Faizal Hussein, Fatah Amin, dan Riana Diana sebagai pemeran utama. Selain itu ada juga Hasnur Rahmat, Marissa Yasmin, Fathia Latif, dan masih banyak lagi yang akan bergabung. Penasaran seperti apa ceritanya? Sebelum itu, simak terlebih dahulu sinopsis Bid'ah Broken Heaven selengkapnya di sini. Sinopsis Bid'ah Broken Heaven, tanggal tayang mulai 6 Maret 2025. Jumlah episode 15 episode. Durasi 30 menit. Bahasa Melayu. Nonton streaming download Bid'ah Broken Heaven sub Indo di View, drama Malaysia Bid'ah Broken Heaven, tayang di View pada 9 Maret 2025. Selain itu, saksikan juga drama Korea dan drama Asia lainnya hanya di View lengkap dengan sub Indo. Jangan lewatkan untuk nonton streaming atau download Bid'ah Broken Heaven. Sub Indo hanya di View sekarang. Kata Bid'ah sering menjadi tema polemik keagamaan, terutama dalam dekade terakhir ini. Bid'ah sering menjadi akronim yang bisa dijadikan dalil menyesatkan orang. Tentu saja sebaliknya, orang yang sering melontarkan bid'ah sering juga menjadi bulan-bulanan dari kelompok masyarakat Muslim tradisional yang membuka lebar kehadiran budaya-budaya lokal dalam mendandani praktek keagamaan. Perdebatan bid'ah dan non-bid'ah ini sebaiknya tidak perlu diperpanjang karena menyedot energi umat. Sudah sewajarnya, MUI lebih tanggap untuk mengklarifikasi praktek-praktek keagamaan yang sering dinilai bid'ah. Jika memang itu bid'ah atau tidak bid'ah, secepatnya diberikan klarifikasi. Inilah salah satu fungsi MUI, memberikan ketentraman dan ketenangan umat dalam menjalankan ibadahnya. Apa sesungguhnya yang dimaksud bid'ah? Bid'ah sering diartikan dengan perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam periode sesudah beliau wafat. Perbuatan bid'ah dibatasi pengertiannya dalam urusan penambahan atau pengurangan. Ibadah khusus mahdah. Misalnya seseorang menambah jumlah rakaat salat subuh menjadi 4 rakaat atau mengurangi rakaat salat isya menjadi 3 rakaat. Termasuk juga kategori bid'ah. Menambah variasi salat di luar ketentuan dan penggarisan Rasulullah SAW. Hukum bid'ah tegas dinyatakan dalam hadis sebagai sesuatu yang menyesatkan sebagaimana hadis Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu kelak ke neraka. Yang menjadi masalah dengan terminologi bid'ah saat ini ada dua hal. The first, ada sekelompok masyarakat yang memperluas makna bid'ah ke hal-hal yang bersifat muamalat, human relation, misalnya melarang berjabat tangan seusai sholat, dengan alasan itu tidak pernah dilakukan. Rasulullah SAW termasuk juga melakukan peringatan Maulid dan peringatan Isra Mi'raj dan doa istighatsah dengan alasan tidak pernah dipraktekkan Rasulullah SAW. Kedua, ada sekelompok masyarakat yang sesungguhnya nyata-nyata melakukan bid'ah, tetapi dikemas dengan praktek budaya lokal, misalnya praktek ziarah kubur yang membawa makanan kesukaan almarhum ke makam, membumbuhi amalan-amalan tertentu di sela-sela surah Yasin dan lain-lain. Bahkan ada yang sesungguhnya sudah masuk kategori praktek mistik atau syirik, tetapi masih dianggap sebagai bid'ah hasanah, tradisi positif. Bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah dipopulirkan oleh Imam Syafi'i dan murid-murid serta para pengikutnya. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah ada dua jenis, bid'ah mahmudah, terpuji, dan bid'ah madzmumah, tercela. Bahkan Iz Abdul Salam membagi bid'ah itu ke dalam 5 bagian dan 5 bid'ah mubahah, bid'ah yang diharuskan. Bid'ah hasanah ialah bid'ah yang tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan Al-Quran dan hadis, sedangkan bid'ah yang tercela ialah yang menyimpang bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, namun ini semua dihubungkan dengan ibadah mahdah, urusan sosial kemasyarakatan atau muamalah. Di luar ibadah mahdah, tidak dikaitkan dengan bid'ah. Contoh bid'ah hasanah, atau yang dianggap sebagai bid'ah wajibah, ialah menyibukkan diri dengan ilmu nahwu, bahasa Arab, yang dengannya dipahami kalam Allah, Al-Quran, dan kalam Rasulullah SAW hadis. Sedangkan contoh bid'ah yang tercela ialah menambahkan amalan-amalan asing dalam salat, termasuk menggunakan doa dalam bahasa non-Arab dalam salat. Bid'ah hasanah termasuk segala sesuatu yang dilakukan umat manusia yang tidak pernah dilakukan Rasulullah,
tetapi nyata-nyata meningkatkan martabat kemanusiaan, terutama menyejahterakan dan memudahkan kehidupan umat manusia. Misalnya, memproduksi pesawat terbang, membuat satelit, menciptakan alat-alat komunikasi, membuat teknologi kesehatan, melakukan penelitian di angkasa luar, dan memproduksi sistem pertahanan diri yang lebih handal. Semuanya ini tidak terlarang dalam Islam. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak didasari oleh urusan kami, maka amalannya tertolak. Maka hadits tersebut menunjukkan bahwa segala yang diada-adakan dalam ad-din Islam adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram. Tetapi pengharaman tersebut tergantung pada bentuk bid'ahnya. Ada di antaranya yang menyebabkan kafir, kekufuran, seperti tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada ahli kubur, mempersembahkan sembelihan dan nazar-nazar kepada kuburan-kuburan itu, berdoa kepada ahli kubur dan minta pertolongan kepada mereka, dan seterusnya. Begitu juga bid'ah seperti bid'ahnya perkataan-perkataan orang-orang yang melampaui batas dari golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ada juga bid'ah yang merupakan sarana menuju kesyirikan, seperti membangun bangunan di atas kubur, salat berdoa di sisinya. Ada juga bid'ah yang merupakan fasik secara akidah sebagaimana halnya bid'ah Khawarij, Qadariyah dan Murji'ah dalam perkataan-perkataan mereka dan keyakinan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada juga bid'ah yang merupakan maksiat seperti bid'ahnya orang yang beribadah yang keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Syam yang dengan berdiri di terik matahari, juga memotong tempat sperma dengan tujuan menghentikan syahwat jima bersetubuh, kharatan. Orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, baik, dan bid'ah syaiyah, jelek. Ia adalah salah dan menyelesaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setiap bentuk bid'ah adalah sesat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghukumi semua bentuk bid'ah itu adalah sesat, dan orang ini yang membagi bid'ah mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah yang baik. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Syarh Arba'in mengenai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bid'ah adalah sesat, merupakan perkataan yang mencakup keseluruhan. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kalimat tersebut, dan itu merupakan dasar dari dasar ad-diyan yang senada dengan sabdanya. Barang siapa mengadakan hal baru yang bukan dari urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Jadi setiap orang yang mengada-ada sesuatu kemudian menisbahkannya kepada ad-diyan, padahal tidak ada dasarnya dalam ad-diyan sebagai rujukannya, maka orang itu sesat dan Islam berlepas diri darinya, baik pada masalah-masalah akidah, perbuatan atau perkataan-perkataan, baik lahir maupun batin. Dan mereka itu tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakan bahwa bid'ah itu ada yang baik, kecuali perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu pada salat tarawih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Juga mereka berkata, sesungguhnya telah ada hal-hal baru pada Islam ini, yang tidak diingkari oleh ulama salaf, seperti mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kitab, juga penulisan hadits dan penyusunannya. Adapun jawaban terhadap mereka adalah bahwa sesungguhnya masalah-masalah ini ada rujukannya dalam syariat, jadi bukan diada-adakan. Dan ucapan Umar radhiyallahu anhu, sebaik-baik bid'ah adalah ini, maksudnya adalah bid'ah menurut bahasa dan bukan bid'ah menurut syariat. Apa saja yang ada dalilnya dalam syariat sebagai rujukannya jika dikatakan itu bid'ah. Maksudnya adalah bid'ah menurut arti bahasa, bukan menurut syariat, karena bid'ah menurut syariat itu tidak ada dasarnya dalam syariat sebagai rujukannya. Dan pengumpulan Al-Quran dalam satu kitab ada rujukannya dalam syariat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan penulisan Al-Quran, tapi penulisannya masih terpisah-pisah, maka dikumpulkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum pada satu mushaf menjadi satu mushaf untuk menjaga keutuhannya. Juga salat tarawih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat secara berjamaah bersama para sahabat beberapa malam, lalu pada akhirnya tidak bersama mereka. Sahabat khawatir kalau dijadikan sebagai satu kewajiban, dan para sahabat terus sahalat tarawih secara berkelompok-kelompok di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup juga setelah wafat beliau sampai sahabat Umar radhiyallahu anhu menjadikan mereka satu jamaah di belakang satu imam, sebagaimana mereka dahulu di belakang salat seorang, dan hal ini bukan merupakan bid'ah dalam ad-din. Begitu juga halnya penulisan hadits itu ada rujukannya dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk menulis sebagian hadits-hadits kepada sebagian sahabat karena ada permintaan kepada beliau, dan yang dikhawatirkan pada penulisan hadis masa Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam secara umum adalah ditakutkan, tercampur dengan penulisan Al-Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah wafat, hilanglah kekhawatiran tersebut. Sebab Al-Quran sudah sempurna dan telah disesuaikan sebelum wafat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu kaum muslimin mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai usaha untuk menjaga agar supaya tidak hilang. Semoga Allah Ta'ala memberi balasan yang baik kepada mereka semua, karena mereka telah menjaga kitab Allah dan sunnah Nabi mereka Shallallahu alaihi wasallam agar tidak kehilangan dan tidak rancu akibat ulah perbuatan orang-orang yang selalu tidak bertanggung jawab.